Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang ihsan, karena kemarin kita sudah khatamkan kitab Aqidatul Awam. Hari ini saya mencoba membacakan untuk diri saya sendiri dan kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Insyaallah akan kita kaji dan kita bahas tentang kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam pembukaannya Imam Ghazali menulis, Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadullahi awwala hamdan katsiran mutawaliya wa in kana yatada'alu duna haqqi jalalih hamdal hamidin wa usalli wa usallim ala rasulihi saniyan salatan tastaghriqu ma'a syaidil basar sairil mursalin wa astaghfiruhu ta'ala thalisan biman ba'asa lahu asmi min tahriri kitabin fi ihya ulumiddin wa antadaba liqat itta'ajubika rabi'an ayyuhal adil al mutaghali fil adl min baini zumratil jahidin. Dalam pembukaannya Imam Ghazali pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, puji syukur yang banyak dan terus-menerus, meskipun amat kecil pujian-pujian orang-orang yang memuji itu dibanding keagungan Allah. Yang kedua, salawat dan salam kepada para rasulnya, salawat yang meratai seluruh rasul-rasulnya, terutama kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Imam Ghazali memohonkan kebajikan kepada Allah Ta'ala tentang bangkitnya sebuah cita-cita di dalam dirinya untuk mengarang sebuah kitab yang diberi nama kitab Ihya Ulumuddin, atau kitab tentang menghidupkan ilmu-ilmu agama. Yang keempat, dalam mukadimahnya Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa Imam Ghazali menantang untuk memotong kesombongan orang-orang yang mencela tentang, atau orang-orang yang mencela kepada ilmu-ilmu agama, yang mungkin mencelanya sudah terlalu berlebihan. Maka di sini nanti Imam Ghazali akan menguraikan beberapa hal agar membuka kembali kesadaran kita utamanya, dan mungkin juga orang-orang yang mencela ilmu-ilmu agama yang kita pelajari atau mungkin dipelajari oleh orang-orang muslim. Di dalam tujuannya, apa yang ditulis dari Imam Ghazali ini adalah, pertama, untuk mencari ridha Allah. Yang kedua, kemudian untuk melakukan ilmu-ilmu yang sudah kita dapati dan kita lakukan. Terkadang ilmu hanya sekedar teori, akan tetapi dalam prakteknya kita tidak menggunakan ilmu kita. Maka nanti pada dasarnya Ihya Ulumuddin itu masuk bagian ihsan. Di antara hadis Nabi yang menyebutkan ada iman, Islam, dan ihsan. Kalau Islam itu seperti ini, kalau iman seperti ini, nah kalau ihsan itu melakukan semuanya. Dan kemudian seolah-olah kita itu sadar bahwa Allah selalu di hadapan kita, atau paling enggak kita sadar, atau kalau kita bisa merasa bahwa Allah melihat kita. Kalau tidak, ya kita harus yakin bahwa Allah selalu melihat gerak-gerik kita. Kemudian dilanjutkan, wali umri innahu la sababun li idrarika ala takabbur ila da'il ladzi amal jam' bal syamala al jamahir minal qusur an mulahadati darwati hadal amr wal jahlu bi annal amru idda wal khutbu jidda wal akhiratu muqbilah
wa dunya mudbirah wal ajlu qarib was safar ba'id waz zadu tafif wal khataru adim wa tariqus sad dan sebagainya. Ini ibaratnya sungguh demi umurku tidak ada sebab yang mencelakai kita dari dari takabur itu kecuali adalah penyakit yang sudah menjamah manusia pada umumnya. Jadi pada umumnya itu kenapa orang malas belajar, kenapa orang malas mengkaji ilmu, itu karena mungkin ada sedikit rasa takabur. Oh, saya sudah lulus, atau saya sudah tua, atau saya sudah berumur dan sebagainya. Padahal dikatakan masalah agama atau masalah ilmu agama adalah masalah yang sangat urgen, dan sementara umumnya kalau kita bisa gambar dari negeri kita yang 250 juta penduduknya dan 90% kalau kita boleh katakan seperti itu adalah umat Islam, maka kita bisa cek kembali yang berpengetahuan agak lengkap kira-kira tentang ilmu agama itu berapa persen. Terus kemudian yang mempraktekkan pengetahuannya dalam kehidupan sehari-harinya berapa persen. Maka nanti itu bisa kita kupas di dalam pembahasan Ihya Ulumuddin ini. Baik, mungkin juga kita sendiri yang akan terkupas oleh kitab ini. Jadi di sini bukan saya merasa yang paling benar tidak, atau yang paling bersih tidak, akan tetapi saya juga berusaha memperbaiki diri dengan membacakan kitab ini kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Wa qad saghara minhum zaman wa lam yabqa ilal mutarasimun. Nah, ini menurut Imam Ghazali. Akan tetapi zaman itu telah menggerus ulama-ulama itu hingga yang tersisa itu tinggal ulama-ulama peresmian.